Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Sigit Ramandani dengan NIM 27023695992. Di sini saya akan menjelaskan hasil final project saya melalui video. Yang pertama itu, nomor satu itu kenapa non-IT tetap perlu paham dan sistem informasi. Yang pertama itu ada semua divisi finansial dan marketing, mereka memakai output dari sistem informasi, bukan cuma urusan IT. Yang kedua, contoh finansial butuh laporan penjualan dan prediksi permintaan. Marketing butuh komunikasi teknis yang jelas terhadap fitur live shopping. Dan yang ketiga ada masalah etika. Data dipakai tanpa izin, review palsu, iklan ke anak di bawah umur justru berasal dari keputusan bisnis marketing, bukan dari IT. Pesan yang keempat, pesan Bu Ratna Kusuma. Karyawan baru harus paham kontribusi mereka ke transformasi digital, bukan cuma kerja administrasi. Nah, di sini ada 6 komponen CBI di kasus ini. Yang pertama itu komponen people. Contoh di kasusnya itu kasir gudang, IT internal, karyawan resign yang merusak data. Yang kedua itu ada hardware. Contoh kasusnya itu pos, sensor EIT, laptop pribadi tanpa inskripsi. Dan yang ketiga itu ada software. Software itu contoh kasusnya itu ada POS, Be Free aplikasi, ERP, dan dashboard KPI. Data. Yang selanjutnya ada data, transkrip, stok, pelanggan, sensor, dan medsos. Dan yang selanjutnya proses. Contoh di kasus pencatatan transkrip, laporan keuangan, dan processing supply chain. Dan yang terakhir ada network. Contoh di kasusnya itu ada penghubungan POS ke pusat, jalur masuknya ransomware. Dan yang kedua ada analisis Porter's 5 Force. Yang pertama itu ada ancaman pendatang baru yang dimana levelnya itu tinggi. Alasannya barrier rendah, brand digital native, tumbuh cepat tanpa toko fisik. Dan yang kedua ada daya tawar pemasok. Di sini levelnya itu sedang tinggi. Alasannya adalah pemasok kain lokal berkualitas terbatas, sering telat kirim. Yang ketiga itu ada daya tawar pembeli. Di sini tuh sangat tinggi levelnya. Kenapa? Switching cost nyaris nol dan marketplace dikuasai oleh Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Selanjutnya produk substitusi. Levelnya itu tinggi. Kenapa? Marketplace nasional kurang dikuasai, lebih besar dari 65% transkrip fashion online dan tren live shopping. Yang terakhir ada pesaing kompetitor. Di sini levelnya sangat tinggi. Kenapa? Karena Zoya, Erigo, dan Zalora. Yang ketiga, nomor 3. Infrastruktur perusahaan itu mencangkup manajemen, keuangan manual, dan dashboard KPI. Kemudian selanjutnya manajemen SDM, 1.100 karyawan dan pelatihan keamanan digital. Kemudian pengembangan teknologi ada POS, Be Free aplikasi, analitik, dan data terpusat. Selanjutnya pengadaan. Pengadaan itu ada pemasok kain lokal dan impor. Selanjutnya itu ada logistik masuk, jadi pengadaan kain dan gudang. Operasi atau produksi, jadi pencatatan, logistik keluar. Distribusi ke 42 toko. Pemasaran dan penjualan, toko, Be Free application, dan medsos. Layanan itu seperti CRM dan call center. Nomor 4, peluang dan tantangan e-commerce. Peluang utama, basis kepercayaan toko fisik, tier 2. Model bisnis ini baru B2B reseller, subscription box, nice muslimah premium, data pelanggan untuk profesionalis sosial e-commerce atau micro influencer. Tantangan utama, tekanan harga dari marketplace besar, struktur biaya kalah efisien,
digital native, switching cost rendah, masalah legal, keamanan data lemah, ransomware, password lemah, data tanpa enskripsi, targeting iklan ke anak di bawah umur, data yang terfragmentasi antar channel. Jadi saran strategisnya itu yang pertama itu ada fokus diferensi ditambah niche muslimah premium, bukan lawan marketplace langsung. Yang kedua itu ada prioritas jangka pendek, benahi legal dan keamanan dulu, dan perkuat password dan enskripsi data. Yang ketiga itu ada integrasi data dan CRM secara bertahap. Yang keempat itu ada benchmark. Benchmark itu hijab, kurasi dan storytelling niche muslimah. Nomor 5, etik, privasi dan security. Etika data pribadi dipakai promosi tanpa sensor, eksplisit iklan ke anak di bawah 18 tahun tanpa verifikasi usia atau izin orang tua. Review palsu yang dibeli. Privasi data pelanggan disimpan di laptop pribadi tanpa enskripsi. Profiling anak di bawah umur melanggar UU PDP. Keamanan karyawan resign yang merusak data transkripsi 18 jam, password lemah, semua terjadi bersamaan, menunjukkan belum ada sistem tata kelola keamanan informasi yang matang. Sarannya itu adalah kebijakan password, enskripsi, dan incident response. Yang kedua itu ada konsen, verifikasi usia, dan kepatuhan UU PDP. Yang ketiga itu ada social awareness untuk semua karyawan, bukan cuma IT. Nomor 6, evaluasi pilot blockchain pelacakan asal-usul kain. Cara kerjanya itu setiap tahap rantai pasok, pemasok, pabrik, toko dicatat sebagai blok data yang tidak bisa diubah dan tidak bisa diverifikasi semua pihak. Keuntungan transparansi asal-usul kain, pembangunan kepercayaan pelanggan, dan mendukung positioning produk lokal dan berkelanjutan khususnya untuk premium atau muslimah. Tantangannya adalah butuh partisipasi jujur dan konsisten dari semua pihak, pemasok, pabrik, dan banyaknya pemasok lokal kecil belum siap secara teknologi. Blockchain hanya menjamin data tidak diubah setelah dicatat, bukan menjamin data yang dimasukkan sejak awal itu benar. Nomor 7, CRM operasional versus CRM analitis. Masalahnya data pelanggan terpecah, kasir toko tidak tahu riwayat beli di toko lain, call center tidak tahu transaksi online. Fungsi CRM operasional adalah menyatukan data pelanggan dan real time di semua channel. Sedangkan CRM analitis mengelola data terkumpul jadi insight. Contoh CRM operasional adalah karyawan tahu riwayat belanja pelanggan di semua toko atau aplikasi. Sedangkan CRM analitis deteksi pelanggan bernilai tinggi, prediksi churn, dan personalisasi promo. Jadi kesimpulannya kedua ini saling melengkapi. Operasional membereskan kualitas data dasar, analitis memanfaatkan untuk keputusan strategis. Tanpa operasional yang baik, hasil analitis juga tidak akurat. Nomor 8, dukungan IT untuk bullwhip efek dan masalah stok. Masalahnya fluktuasi kecil permintaan di toko membesar berkali-kali lipat saat sampai ke pabrik atau ke pemasok. Sebagian gudang stok menumpuk dan sebagian kosong. Solusinya adalah sistem berbagi data permintaan stok real time antar toko, gudang, pemasok. Manfaatnya yang pertama itu ada visibilitas real time, tidak perlu buffer jaga-jaga berlebihan di tiap level. Yang kedua, prediksi produksi lebih akurat berbasis dan data real, bukan tebakan. Yang ketiga, pemasok bisa siap-siap lebih awal, mengurangi keterlambatan bahan baku.
Akar masalahnya adalah sama seperti masalah data pelanggan, data yang tidak terhubung antara pihak. Nomor 9, in-house development versus SaaS atau cloud. In-house kelebihannya itu ada kustomisasi penuh, kontrol data, dan keamanan internal. Sedangkan SaaS atau cloud, implementasi cepat, biaya fleksibel, standar keamanan vendor lebih matang. Sedangkan kekurangan in-house butuh waktu dan biaya besar. Tim IT internal masih berkembang. Sedangkan SaaS atau cloud kurang fleksibel, data infrastruktur vendor di pihak ketiga. Saran saya adalah SaaS atau cloud, anggaran digital terbatas dan harus dibagi ke banyak pihak, ke banyak inisiatif atau tim internal yang masih di tahap berkembang dan perusahaan yang baru saja mengalami insiden keamanan besar. Tetap disarankan rollout bertahap, bukan implementasi serentak ke semua toko. Terima kasih.